Halo semuanya, buat Anda para peneliti atau mahasiswa, pasti tahu banget dong rasanya berburu yang namanya research gap atau celah penelitian. Seringkali ini jadi bagian yang paling bikin pusing dan capek. Tapi, gimana kalau perburuan yang melelahkan itu bisa kita sulap jadi sesuatu yang super cepat, efisien, dan bahkan seru? Nah, hari ini kita akan bongkar tuntas gimana caranya dengan bantuan asisten AI bernama Answer This AI. Ini adalah panduan lengkapnya dari A sampai Z. Oke, ini dia agenda kita hari ini. Pertama, kita samakan persepsi dulu. Kenapa sih celah penelitian itu penting banget? Terus, kita flashback sebentar ke cara-cara tradisional sebelum kita lompat ke masa depan dengan asisten AI. Nah, puncaknya kita bakal bedah tuntas 3 strategi paling cerdas buat pakai Answer This AI. Dan terakhir, kita akan lihat gambaran besarnya. Gimana kolaborasi antara manusia dan AI ini akan membentuk dunia riset ke depannya. Siap? Yuk kita mulai. Jadi, pertanyaan pertamanya, kenapa kita mesti repot-repot nyari celah penelitian? Jawabannya simpel aja. Karena ini adalah jantung dari setiap penelitian yang original. Tanpa ada celah ini, riset kita ya cuma bakal mengulang apa yang sudah dilakukan orang lain. Nggak ada kebaruannya. Intinya gini, research gap itu bukan cuma sekedar kekosongan data. Dia itu fondasi yang menjawab pertanyaan paling dasar. Kenapa riset ini penting untuk dilakukan? Nah, dari situlah kita dapat justifikasi yang kuat sekaligus arah yang jelas buat penelitian kita. Jadi kontribusi kita nanti benar-benar baru dan relevan. Tapi, itu dia. Tahu kalau itu penting, nggak lantas bikin prosesnya jadi gampang kan? Kenyataannya, seperti yang dibilang di sini, prosesnya itu seringkali kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Ini benar-benar aktivitas yang menguras waktu, tenaga, bahkan kadang-kadang kesabaran. Oke, sekarang kita coba lihat ke belakang sebentar. Sebelum era AI secanggih sekarang, gimana sih cara para peneliti memetakan lautan pengetahuan ini buat nemuan pulau-pulau yang belum terjamah? Ada beberapa metode tradisional yang udah jadi andalan. Cara-cara konvensional ini pasti udah nggak asing lagi buat kita. Mulai dari baca tumpukan jurnal satu-satu, diskusi intens sama pembimbing, sampai melakukan analisis kritis yang mendalam. Tapi, ada juga loh pendekatan yang lebih teknis dan kuantitatif yang namanya analisis bibliometrik. Gampangnya gini, analisis bibliometrik itu ibarat kita pakai statistik buat membedah publikasi ilmiah. Tujuannya buat apa? Buat melihat tren, pola, dan hubungan antar topik atau penulis. Jadi, kita bisa dapat gambaran besar lanskap penelitian di suatu bidang. Ini metode yang powerful banget, tapi jujur aja, seringkali juga cukup rumit. Nah, buat melakukan analisis ini, biasanya ada 2 senjata utama yang dipakai peneliti. Pertama, ada publish or perish. Tugasnya itu kayak penambang data. Dia ngumpulin data mentah dari database kayak Scopus. Begitu datanya kekumpul, giliran jagoan kedua yang beraksi, PhosViewer. Nah, alat inilah yang menyulap data-data mentah tadi jadi peta visual yang bisa kita baca. Dan inilah hasilnya. Keren kan? Ini yang disebut peta sains. Coba perhatikan. Setiap lingkaran ini mewakili kata kunci. Makin besar lingkarannya, makin populer topiknya. Warna-warnanya mengelompokkan tema-tema riset yang saling nyambung. Dari peta kayak gini kita bisa langsung lihat mana area yang udah rame diteliti. Dan yang paling penting, mana area yang masih sepi. Nah, disitulah celah penelitiannya berada. Cara-cara tradisional tadi, terutama yang manual, itu makan waktu banget. Analisis bibliometrik, walaupun canggih, butuh keahlian khusus dan juga nggak sebentar. Nah, disinilah teknologi AI hadir sebagai navigator modern kita, menawarkan jalan pintas yang bukan cuma cepat tapi juga cerdas. Dan inilah solusi yang mau kita kupas tuntas. Answer This AI. Platform ini dirancang khusus untuk merevolusi seluruh proses ini. Tujuannya bukan cuma mempercepat tapi juga meningkatkan kualitas penemuan Anda. Anggap aja ini bukan sekadar tools, tapi asisten riset pribadi Anda yang siap 24/7. Oke, sekarang kita masuk ke bagian intinya, bagian paling seru. Gimana cara memaksimalkan Answer This AI? Ada 3 strategi utama yang bisa Anda pakai, tergantung Anda lagi ada di tahap penelitian mana. Yuk kita bedah satu persatu dari A sampai Z. Strategi pertama ini pas banget buat Anda yang ibaratnya udah punya modal awal. Jadi Anda udah ngumpulin beberapa paper atau artikel relevan di komputer. Bahan bakunya udah ada nih, sekarang kita biarkan AI yang memasaknya. Prosesnya simple banget. Anda tinggal bikin folder, unggah semua file PDF Anda, terus dengan satu klik aja, AI akan mengubahnya jadi table view. Nah, disinilah keajaibannya dimulai. Anda bisa suruh AI untuk, misalnya, buatkan kolom metode.
atau ekstra keterbatasan dari setiap studi. Secara otomatis, AI akan mengisi tabel itu buat Anda. Bayangin, pekerjaan berjam-jam bikin tabel literature review manual sekarang bisa selesai dalam hitungan menit. Oke, terus gimana kalau kita mulainya benar-benar dari nol? Belum punya koleksi paper, cuma punya ide topik aja. Tenang, disinilah strategi kedua ini jadi penyelamat. Kita akan pakai fitur yang namanya Research Gap Finder. Caranya lebih gampang lagi. Anda cukup masuk ke menu Tools, pilih Research Gap Finder, terus tinggal ketik prompt atau perintah sederhana. Contohnya, temukan celah penelitian tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Udah gitu aja, biarkan AI yang bekerja memindai ribuan sumber untuk Anda. Dan boom! Lihat deh hasilnya, AI nggak cuma ngasih daftar celah penelitian, tapi juga menyajikannya dalam tabel yang super rapi. Dia bakal mengklasifikasikan jenis celahnya, apakah itu konseptual, metodologis, atau empiris, lengkap dengan alasannya, dan bahkan ada catatan kelayakan atau visibility-nya. Ini benar-benar ngebantu kita milih celah mana sih yang paling potensial dan realistis untuk kita garap. Sekarang kita naik level ya. Ini strategi ketiga buat yang butuh analisis lebih dalam. Gimana caranya kalau kita mau cari celah penelitian yang spesifik banget buat konteks lokal, misalnya untuk kondisi di Indonesia? Nah, disinilah fitur New Query unjuk gigi. Di sini kita bisa kasih perintah yang lebih kompleks. Contohnya, analisis tren riset global tentang ekonomi hijau, lalu identifikasi celah penelitiannya untuk konteks Indonesia. AI akan membandingkan riset di level dunia dengan riset yang ada di Indonesia, lalu nunjukin area mana aja sih yang di luar negeri udah ramai dibahas tapi di sini masih kosong. Kerennya lagi, kita bisa minta AI buat meringkas semua temuannya dalam bentuk tabel, praktis banget. Setelah melihat semua kemampuannya yang luar biasa, jelas banget ya kalau alat seperti Answer This AI ini lagi mengubah cara kita bekerja. Dan ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting tentang masa depan penelitian, yaitu sebuah era kolaborasi, sinergi yang kuat antara kecerdasan buatan dan kecerdasan manusia. Tapi ada satu catatan penting yang harus selalu kita ingat. Seperti yang ditekankan di kutipan ini, AI itu posisinya adalah asisten. Dia itu kopilot yang sangat hebat, tapi bukan pilot utamanya. Dia memberikan saran, data, dan analisis. Tapi penilaian kritis, interpretasi mendalam, dan keputusan final itu tetap ada di tangan kita sebagai peneliti. Jadi kuncinya apa? Kolaborasi. Terobosan yang sesungguhnya itu nggak datang dari AI sendirian, tapi dari perpaduan kekuatan komputasi AI yang masif dengan kreativitas, pemahaman konteks, dan intuisi kita sebagai manusia yang nggak akan pernah bisa digantikan. Inilah formula sukses penelitian di masa depan. Dengan adanya alat secanggih ini, pertanyaannya bukan lagi apakah AI akan mengubah dunia riset, tapi bagaimana kita akan menggunakannya. Jadi, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Bagaimana kolaborasi Anda dengan AI akan mengubah masa depan bidang penelitian Anda? Jawabannya ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak.